Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Waalaikumsalam pagi, Kak. Selamat pagi, Pagi. Oke, kita bertemu kembali di hari kedua pengenalan departemen. Semoga materi yang sudah dipelajarin kemarin bisa menambah wawasan dan buat teman-teman makin antusias nih buat mengenal departemen-departemen yang lainnya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita dengan mengenal salah satu departemen yang memiliki peran penting dalam memberikan pengalaman terbaik bagi setiap tamu hotel, yaitu Departemen Food and Beverage Service. Nah, sebelum kita mulai nih, saya pengen tanya nih ke teman-teman. Coba dong dituliskan di kolom chat menurut teman-teman, apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar Departemen Food and Beverage Service, atau yang biasa disebut FBS. Coba, saya pengen tahu nih, dituliskan di kolom chat ya. Apa nih, coba sih. Restoran, waiters, oke. Ada lagi yang lain? Makanan dan minuman, benar. Apalagi, yuk ditulisin di kolom chat ya. Apa yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar Departemen FBS? Restoran, waiters, makanan, minuman, apalagi nih teman-teman? Oke, ada lagi yang ini, tulis saja di kolom chat. Makanan, pelayanan resto, oke. Pelayanan makanan, makan-makan. Banyak yang ini ya, makanan nih. Kalau dengar FBS, itu makanan gitu. Oke. Ini ada juga yang ngetik panjang nih, FBS singkatan dari Food and Beverage Service. Oke, benar. Oke, banyak banget. Terima kasih teman-teman jawabannya. Itu sekilas yang teman-teman ketahui. Jawabannya macam-macam ya. Ini ada yang restoran, makanan, minuman. Nah, apakah benar nih FBS itu hanya seputar menyajikan makanan dan minuman aja? Atau ternyata ada peran lain yang mungkin belum teman-teman ketahui? Nah, hari ini kita akan cari tahu bersama melalui materi yang akan disampaikan oleh instruktur Departemen FBS, Pak Angga, dan juga ada kakak alumni yang akan menyampaikan pengalamannya. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke sesi materi, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sambutan dari Pak Yohanes. Kepada Pak Yohanes, kami persilakan. Baik. Pak Yohanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya teman-teman, sampai jam 9 lebih 3 menit ada 149 siswa, calon siswa yang sudah masuk. Saya sangat mengapresiasi semangat teman-teman untuk belajar di NCL Madiun, dan sekali lagi hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru lagi. Kalau kemarin kita belajar tentang F&B front office, sekarang kita belajar salah satu departemen yang paling favorit di NCL Madiun. Jumlah siswanya selalu lebih banyak dibanding departemen yang lain, yaitu F&B service ya. Silahkan nanti teman-teman belajar F&B service itu apa saja. Sekali lagi saya selalu mengingatkan buat semua siswa bahwa pemilihan departemen yang tepat itu akan memperlancar karir kalian nanti di departemen di perhotelan, seperti itu. Jangan sampai teman-teman salah pilih departemen, salah masuk departemen, sehingga akhirnya nanti belajarnya tidak semangat, seperti itu ya. Kalau kemarin mungkin beberapa di antara kalian belum punya pikiran ke FO, langsung tertarik nih dengan FO, pengen masuk FO. Nah, kalau hari ini nanti silahkan dengarkan penjelasan dari instruktur kita, Pak Angga dan juga Kak Rahel ya, yang hari ini nanti akan datang untuk menjelaskan tentang apa itu F&B service dan apa sih harus masuk F&B service, seperti itu.
Sekali lagi saya ucapkan selamat belajar. Nanti silahkan dipertimbangkan baik-baik. Nanti kita ketemu lagi dalam sesi tanya jawab bila ada teman-teman ingin tanya-tanya terkait dengan NCL Madiun ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ms. Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yohanes atas sambutan dan motivasi yang telah diberikan kepada teman-teman angkatan 31. Baik teman-teman, kita lanjut ke sesi utama hari ini. Di sesi kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang Departemen Food and Beverage Service. Teman-teman akan mempelajari bagaimana sih peran Food and Beverage Service ini dalam memberikan pelayanan tamu, tugas, dan tanggung jawabnya, serta keterampilan apa aja yang dibutuhkan untuk bekerja di Departemen FBS ini. Selain nanti teman-teman akan mendapatkan materi dari instruktur Departemen FBS, teman-teman juga akan dapat ini pengalaman dari Kak Rahel, alumni NCL Madiun, yang saat ini sudah bekerja di industri perhotelan. Seperti biasa, nanti sebelum selesai materi, jadi di pertengahan, ketika teman-teman memiliki pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom chat, oke? Mic-nya mati, Miss. Sudah? Bisa didengar? Ya, baik, Pak Angga sudah siap Insya Allah. berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Baik, kepada Pak Angga kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan atas kesempatan diberikan dari Pak Yohanes dan Miss Puspa dan juga teman-teman para calon siswa NCL Madiun dimanapun berada saat ini. Baiklah, coba saya akan menyampaikan materi yang sudah saya siapkan hari ini. Tema yang saya ambil yaitu The Spirit of Hospitality, yaitu ciptakan menu bangun karir global bersama F&B Service. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Ini rata-rata dari mana kalau boleh tahu teman-teman ini? Blitar. Ada Blitar. yang paling jauh dari mana? Yang paling jauh dari mana? Yang paling jauh dari Madiun. Sumatera. Meksiko. West Meksiko. Kalimantan. Argentina, Pak. Argentina. Mantap. Argentina. Madiun. Oke. Jawa. Terima kasih semangatnya. Jadi sebelum kita mulai perkenalkan, nama saya Angga atau biasa dipanggil Pak Angga atau Mr. Angga. Ini kebetulan sudah menikah, anaknya 3. Saya dulu bersekolah di Sekolah Tinggi Pariwisata Bali atau bisa disebut STP Bali, jurusannya Food and Beverage Service. Jadi sesuai ya dengan apa yang akan saya ajarkan. Jadi gitu. Saya di sini mewakili F&B Service karena tidak hanya saya nanti pengajarnya, ada 3 lagi. Jadi totalnya kurang lebih 4 pengajar khusus untuk di F&B Service. Ada saya, ada Pak Ferry, ada Miss Ayu, ada Pak Rianto. Kurang lebih itu nanti. Kemudian untuk pengalaman bekerja bisa dilihat sendiri. Saya mengawali dulu setelah kuliah. Saya magang atau OJT di Departemen Room Service waktu itu di Indonesia 6 bulan dan di Singapura 6 bulan. Jadi totalnya saya magang dulu 1 tahun. Kemudian memulai karir
jadi banquet waiter casual di beberapa hotel, misalnya Ritz-Carlton Hotel yang sekarang jadi Ayana, kemudian ada Sheraton Hotel, Grand Hyatt, Melia Bali, kemudian beberapa hotel. Kemudian bisa didengar ya teman-teman ya suara saya? Bisa, Pak. Kemudian Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. ya bisa Bisa, Pak. berkembang Bisa, dengan bisa. belajar, dengan pengalaman, berkembang, bertumbuh menjadi kapten, kemudian supervisor. Ini jenjang-jenjang yang saya lalui dan mungkin nanti teman-teman yang memilih F&B service bisa seperti itu juga. Kemudian sampai di titik sebagai manajer seperti itu ya. Ini beberapa contoh foto gambar waktu saya bekerja dulu di Departemen F&B Service. Seperti halnya Anda bisa baca apakah table manner di gambar kiri itu. Dulu saya juga sering memberikan pembelajaran jadi kepada tamu-tamu di hotel kami bagi mereka yang ingin belajar tentang table manner dan sebagainya. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk materi hari ini seperti tadi kalau nggak salah sudah disampaikan sama Miss Suspa, yaitu tentang apa itu F&B service, contoh review atau penilaian atau ulasan dari tamu ke staff F&B service, kemudian keunggulan apa yang dipelajari di F&B service, kelebihan unik dari F&B service, dan membuka kesempatan peluang karir yang luas. Itu materi kita hari ini. Sebelumnya izinkan saya juga menyapa Kak Rachel. Halo Kak Rachel, apakah bisa didengar suara saya? Bisa Pak Angga? Selamat datang juga ya untuk Kak Rachel ya. Ini nanti bintang tamu kita teman-teman, alumni dari NCL Madiun. Baik, ini saya gambarkan tentang F&B service. Bekerja secara global, ada pasport, ada apa ini, dolar ya. Siapa yang pengen dolarnya banyak nih nanti di kantongnya? Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa yang Saya. Hadir. Saya. Amin ya. Saya doakan semuanya tercapai nanti punya dolar yang sampai ribuan. Amin. Kemudian bisa Pak. terbang ke berbagai, bisa bekerja atau terbang ke berbagai negara itu benderanya. Portugal sayangnya kalah ya hari ini ya. Ya, Pak. Aduh. Sepak bola sih, Pak. Sepak bola sih, Pak. Bangga asik nih orangnya nih. Biasa, Pak. Bangga asik nih. Jadi, menurut Anda, apa sih yang dimaksud dengan F&B service, teman-teman? Ayo. Kira-kira apa? Pelayanan. Pelayanan, oke. Apalagi? Pelayanan, Pak. Pelayanan. Selain itu apa? Restoran, betul. Apalagi? Hotel. Apa? Kalau kalau dibilang tadi ada yang bilang pelayanan, apa yang dilayankan? Atau apa yang dilayankan? Mantap. Berarti semua sudah tahu ya? Semua sudah tahu berarti di sini ya? Berarti lulus ya? Nggak usah kuliah ya? Kok gitu sih, Pak? Ini udah pada pintar semua ini. Tahu. Baik, kita coba. Ini poin utamanya. Coba kita silakan teman-teman baca itu. F&B service adalah suatu departemen yang menjadi garda terdepan dalam menyajikan makanan dan minuman yang dikelola secara profesional. Artinya apa? Orang-orangnya terlatih. Makanya Anda kuliah, makanya Anda belajar agar menjadi profesional. Lalu Anda bekerja di sebuah perusahaan, hotel, ataupun restoran, ataupun kapal pesiar. Untuk apa? Untuk memberikan keuntungan secara finansial bagi perusahaan Anda yang kemudian feedbacknya atau imbal baliknya Anda di gaji, kemudian dapat service charge ataupun tipping. Betul? Aku untuk Lalu service nanti kamu kasih tahu kayak gini tuh poin utama, terus siapa yang bakal ada pertanyaan jadi bantu aku ya. Siapa yang nggak suka dengan tipping?
Yang Semua ada lah, berharap Mister. bekerja, iya, semua berharap bekerja dengan bagus agar mendapatkan pendapatan yang maksimal juga. Kemudian kita juga diharapkan mampu memberikan kepuasan atau meraih kepuasan pelanggan dengan maksimal. Nah, caranya gimana? Caranya dengan Anda belajar nanti di F&B service. Kemudian Pak, suaranya mati. Pak. Kemit, Pak. Suaranya hilang, Pak. sorry, Suara kepencet. sudah? Sudah. Oke. Kemudian di sini saya sampaikan Anda bukan sekedar mengantar makanan atau minuman, tapi menjadi direktur atau pengarah yang memastikan tamu itu mendapatkan pengalaman bersantap yang sempurna. Wow, coba kita lanjutkan. Bentar ya. Nih. Memastikan tamu mendapatkan pengalaman bersantap yang sempurna artinya gimana? Anda diharapkan mampu memadukan antara 3 hal. Makanan dan minumannya yang harus berkualitas, kemudian kebersihan tanpa celah artinya ya ketika Anda memberikan pelayanan ya harus mejanya bersih, wadahnya bersih, gelasnya bersih dan semuanya. Kemudian layanan penuh perhatian, artinya ya tidak sekedar hanya menyajikan makanan yang berkualitas, tidak sekedar memberikan layanan tempat yang bersih, tapi juga hal-hal apa yang dibutuhkan tamu ditanyakan. Ketika misalnya tamu ada yang kotor, ada yang basah di mejanya, sesegera mungkin Anda tawarkan untuk dibersihkan dan sebagainya. Gitu. Kunci utamanya adalah memberikan sambutan hangat ketika tamu datang, mengantisipasi kebutuhan tamu dengan sigap, serta menjaga suasana agar tetap nyaman. Seperti apa? Ya, salah satunya nanti dengan Anda membangun komunikasi yang bagus dengan tamu-tamu Anda. Gitu ya. Nih, berikut adalah contoh-contoh review atau penilaian atau ulasan dari para tamu kepada staff F&B service. Saya sampaikan 4 contoh dari senior kalian. Saya mohon izin. Ini ada Kak Laras atau Sekar Ayu, angkatan 29 yang sekarang masih proses magang juga di hotel. Nih, ini. Beliau mendapatkan komen dari tamu, excellent stay at Hilton Surabaya. Special thanks to Sekar Ayu in the breakfast area. She was very helpful and polite. Berikutnya, ini apresiasi dan terima kasih khusus untuk Kak Sekar Ayu dan Kak Intan yang super ramah, sigap dan sangat perhatian. Nah, itu contoh tuh. Berikutnya ada review atau ulasan kepada Kak Angel, kakak kelas Anda angkatan 29. Nah, apa saja yang didapat Kak Angel? Breakfast apa tuh? Ketutup ini sebentar. Saya geser dulu. Intinya ucapan terima kasih juga dari tamu. We would like to thank our staff, Miss Angel, for your appreciation. We will share your appreciation and continue to provide excellent service to every guest who visit. Nah, itu ucapan terima kasih dari tamu atas pelayanan yang diberikan ke Angel. Thank you, Miss Angel, for serving my family well. Tuh. Berikutnya ada dari Kak Nesya, angkatan 29 juga. Jadi di sini saya sengaja menyampaikan angkatan 29 karena yang paling dekat teman-teman. Anda sekarang angkatan berapa? Sudah tahu? 31. Ya, sedangkan 30 ini sebagian sedang baru memulai. Sebagian dari 30 baru memulai, sedangkan 29 sudah menjelang mengakhiri masa magangnya. Ini dari Kak Nesya, dia dapat komen, I would especially like to thanks Nesya for her outstanding service. Pelayanannya luar biasa katanya. Kemudian ini, special thanks to Nesya for being so helpful and welcoming. Nih. Kemudian ini ada review lagi dari tamu kepada alumni atau kakak kelas Anda lagi, angkatan 29 juga, Kak Nixon. Kak Nixon ini saat ini sedang OJT atau magang di Malaysia, teman-teman. Siapa yang pengen ke Malaysia nih? Ada nggak? Saya share.
Saya. Amin. Saya. Saya doakan Saya, Pak. siapapun nanti yang ingin belajar di Malaysia semua bisa tembus, semua bisa lolos ya. Nanti kita belajar bersama-sama untuk meraih apa yang kalian cita-citakan ya. Nih, Kak Nixon ini lumayan dapat komen yang luar biasa teman-teman. Hampir setiap hari dia dapat very good comment. Had a great dinner at Tosca, wonderful service and warm hospitality dari Nixon. Kemudian ini, food was excellent. And our waiter for the evening, Mr. Nixon, has provided us with exceptional hospitality. Nih, Nixon lagi. Warm service by Nixon. Great food and great service by Nixon. Nih, delicious food and good service by Nixon. Nih, yang kemudian berikutnya, exceptional. The staff were incredible, friendly and welcoming. Bla 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 bla, assist by Nixon lagi. An intern from Indonesia. Jadi seorang magang dari Indonesia, dari NCL, kakak kelas sendiri, kakak kelas Anda sendiri. Di mana dia menceritakan ke saya bahkan dia mampu mengimbangi bahkan melebihi daripada senior-seniornya. Intinya ketika kita ada kemauan, ada keinginan untuk belajar, bahkan kita punya opportunity kesempatan untuk tampil gitu teman-teman. Nanti Anda juga bisa seperti itu. Ya. Nih, Kak Nixon yang unik ya, dia nih selama magang berhasil diet nih katanya. Menurunkan berat badan hingga 20 kilo katanya. Keren tuh. Nih tempat dia magang, Doubletree by Hilton Shah Alam, Malaysia, teman-teman. Tempatnya The Spirit of Hospitality, ciptakan momen. Nixon menciptakan momen, bangun karir global bersama F&B Service. Dia mendapatkan penghargaan dari hotelnya magang. Nah, saya mengharap nanti Anda semua mampu juga seperti ini. Nanti ketika masuk di barangkali ada yang berkeinginan untuk masuk di F&B Service, saya punya TK, saya mengajak Anda semua, ayo bersama-sama raih kesuksesan dengan cara seperti ini. Memberikan pelayanan terbaik, dapat penghargaan dari hotel, dan ini sangat membuka jalan kepada Nixon dan teman-teman yang mampu melaksanakan ini untuk bisa punya karir yang lebih bagus. Best Smile Award, tidak semua mendapatkan ini. Bahkan Hilton ini grup hotel yang besar, di sini bintang 5, dan kesempatan untuk berkembang sangat besar teman-teman. Begitu ya. Nah, setelah membaca berbagai review positif dari tamu di hotel-hotel yang berbeda, menurut kalian apa kesamaan pelayanan waiter, waitress yang membuat tamu begitu puas? Silakan dibaca lagi ya, kalau belum clear. Jika suatu hari kalian bekerja di hotel, tindakan apa yang bisa kalian terapkan agar mendapatkan review positif seperti itu? Kira-kira gimana teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab? Menyapa tamu dengan baik, Sir. Bagus, menyapa tahu dengan baik. Apalagi? Ramah. Sopan, Berikan santun. senyuman yang ramah. Nomor 1. Siapa tadi yang bilang memberikan senyuman? Saya, Sir. Keren, mantap. Itu kunci ya. Salah satu kunci utama adalah di kondisi apapun, situasi apapun, secapek apapun kita wajib selalu memberikan senyuman kepada tamu. Itu salah satu kunci. Nggak perlu hal-hal yang lain. Satu aja kuncinya. Pertama adalah Anda mampu memberikan senyuman. Artinya Anda memberikan keramah tamahan. Spirit of hospitality itu di situ. Keramah tamahan itu ada di situ. Memulai dengan belajar untuk selalu senyum. Tidak hanya kepada tamu, juga kepada rekan kerja Anda. Selevel ataupun atasan atau mungkin nanti bawahan Anda. Meskipun Anda suatu saat misalnya sudah jadi manajer, jangan sombong, nggak boleh. Sapa tamunya, kemudian sapa juga anak buahnya, timnya. Harus seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh tindakan yang bisa diterapkan antara lain senyum dan sikap ramah adalah hal yang sangat berpengaruh. Atau kata lainnya warm hospitality. Kemudian cepat tanggap atau responsif terhadap kebutuhan tamu. Bisa dicontohkan cepat tanggap itu seperti apa kira-kira? Contoh-contoh yang sederhana aja teman-teman. Ayo. Ada yang bisa bantu?
Kira-kira kalau cepat tanggap tuh gimana ya? Ada nggak? Apa yang kamu inginkan. Contoh yang sederhana, tamu masuk ke dalam restoran. Tamu akan duduk. Segera saja Anda bantu tarikkan. Disilahkan. Betul, disilahkan. Bantu ditarikkan kursinya. Dibantu dipersilakan duduk tamunya. Bagus sekali. Tadi siapa namanya? Titin. Saya. Halo, mantap, keren. Ya. Ya, makasih Mister. Oke, kemudian komunikasi yang sopan dan profesional. Ya, atau professional communication seperti apa? Ya, kita akan belajar di situ nanti di kelas kita. Pengen tahu? Yuk belajar di F&B Service. Promosi nih. Kemudian berikutnya memperhatikan detail kecil yang membuat tamu merasa dihargai atau attention to detail. Ini sangat penting banget teman-teman. Jadi F&B service itu bukan hal yang muluk-muluk, bukan hal yang terlalu besar perlu dipikirkan. Dari yang kecil-kecil, hal-hal yang sangat kecil-kecil kita perhatikan itu akan tumbuh menjadi sesuatu yang besar, membuat kita merasa lebih percaya diri nanti dalam menangani tamu atau menghandle tamu. Itu ya. Jadi belajar untuk memperhatikan hal-hal yang kecil dari yang dibutuhkan tamu yang sehingga tamu membuat tamu merasa dihargai. Misalnya, permisi Bapak, bagaimana dengan kopinya? Barangkali perlu ditambah lagi dan sebagainya. Gitu ya. Berikutnya, nomor 3, keunggulan dan apa saja yang dipelajari di F&B service. Ini. Ilmu yang dipelajari sangat luas keunggulannya. Mulai dari table service, table manner. Anda di sini tidak hanya belajar misalnya Anda mau jadi waiter saja, tidak ya teman-teman ya. Nanti Anda diajari bagaimana menjadi waiter di restoran, waiter di room service, bagaimana menjadi seorang barista yang baik, bagaimana nanti diajari meracik kopi, kemudian minuman campuran yang non alkoholik, nanti diajari juga bagaimana menjadi bartender, kemudian kita sedikit belajar tentang operasional banket, kemudian wine service juga. Jadi amat sangat luas dan bisa Anda pelajari nanti. Seperti itu ya, kurang lebih. Berikutnya, kelebihan unik F&B service apa? Saya terlalu cepat nggak teman-teman? Enggak, Sir. Aman ya? Enggak. Aman ya? Aman. Mantap. Sekarang Sir, aman, Sir. kelebihan unik dari F&B service kira-kira apa ya, Cuk? Ilmu yang Anda pelajari aplikatif untuk kehidupan sehari-hari dan terbuka peluang besar mendapatkan tips dari tamu yang nilainya bisa lebih besar dari gaji pokok Anda. Asik kan? Aduh, amin Ya, sekali. dengan Anda cukup memahami yang judul kita tadi, The Spirit of Hospitality. Semangat memberikan keramah tamahan kepada tamu itu menjadi kunci yang utama nanti kalau Anda pengen mendapatkan ini. Ini nggak sekedar omong kosong, saya sendiri sudah sering menerapkannya. Saya pengen contohkan satu hal, saya pernah dikomplain sama tamu 4 kali memberikan kopi. Masih saya ingat namanya Miss Begum, seorang foto model dari New York. Di sebuah hotel yang menginapnya saja semalam bisa sampai 30 hingga 40 juta per malam. 4 kali saya berikan kopi, buatkan kopi ke beliau, semuanya dianggap nggak sesuai keinginan beliau. Kopi pertama double espresso nggak cocok, saya tawarkan Java Coffee Robusta pakai French press nggak cocok, saya tawarkan kopi latte nggak cocok, sampai saya lupa kopi keempat. Saya sampai, aduh gimana caranya? Saya tanya, apalagi yang perlu saya lakukan agar Miss Begum ini happy? Saya tanya, dia bilang, oh, it's okay, nggak apa-apa. Bagaimana kalau besok saja saya buatkan kopi lagi ya? Saya bilang gitu. Nggak, ini last day saya di sini. Waduh, saya juga ngerasa ngedrop. Waduh, kok last day ya? Ya sudah, saya minta maaf dengan sepenuh hati. Saya sampaikan permohonan maaf kepada Miss Begum. Tahu nggak teman-teman apa yang terjadi? Dengan 4 kopi yang dianggap gagal oleh beliau atau kurang memuaskan beliau, tetap besok paginya saya dipanggil sama teman dari front office. Enggak, ke sini, kenapa? Ada titipan nih dari Miss Begum. Ternyata beliau memberikan saya tipping yang di zaman saya waktu itu luar biasa teman-teman. Di atas jutaan.
Ya, jadi artinya apa? Tidak mesti sesuatu tuh maksudnya eh, sesuai ekspektasi, tapi ketika kita mampu memberikan keramah tamahan yang baik, tamu juga merasa puas di sisi lain gitu. Mungkin kopi saya nggak sebagus yang beliau harapkan, tapi ketika saya mampu memberikan keramahan ke tamu, beliau tetap merasa happy. Dia sampaikan berikan catatan thank you for your excellent service. Itu yang saya ingat sampai detik ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dengan cerita itu. Berikutnya ini contoh kabar dari Malaysia. Aduh Pak, baru 550 ringgit Malaysia. Nih, tipping yang didapat teman-teman yang di Malaysia. Contoh, disyukuri hehe, dikit-dikit lama-lama jadi Infinix, saya bilang gitu. Kalau berikutnya, kabar dari Surabaya ini Kak Pais, angkatan 30 teman-teman. Jadi baru banget berangkat sekitar 1 minggu yang lalu. Assalamualaikum Pak, didikannya Pak Angga oleh tip sehari sekali katanya. Ya disyukuri le, saya bilang gitu. Ini orangnya. Eits, pamer dia. Sekali lagi. Kelihatan teman-teman? Ya segitu Kelihatan, Pak. contoh. Kelihatan, Pak. Nah Ya, itu. Pak, kelihatan. Nah ini yang dari Surabaya. Ini baru berangkat seminggu teman-teman. Baru berangkat seminggu. Ini kabar dari Kanada. Didikannya Pak Angga juga nih. Widih mantap banget le. Posisi di mana sekarang? Di Kanada katanya. Dapat dolar. Siapa yang mau ke Kanada? Saya. Ayo amin Saya. amin. Saya, Pak. Segera Saya, Pak. menyusul ya. Segera Ya, Pak. Itu menyusul. trending di Kanada, Sir. Ya, Pak. Saya, Amin, Pak. amin, amin. Oke. Aditya Mahendra. Siapa lagi tuh tadi? Ini berikutnya. Anak wedok juga nggak kalah bapak katanya. Ladalah. Oh mantap saya bilang. Ini dari Turki. Dia juga pamer tippingnya ke saya nih. Waduh. Pamer doang nggak dikirim. Nanti kayak kalian. Mesti kalian juga sama nih. Pamer doang paling nanti ya. Amin. Ini dari Amerika. Anak didik banget nih. View. Ini baru beberapa hari kemarin teman-teman. Saya dapat WA seperti ini hampir berapa hari sekali di seperti ini. Kabar dari anak didik bangga nih, view, great job, excellent work, saya bilang gitu. Mudah-mudahan setelah ini kalian semua ya. Amin, amin, Pak. Amin dulu. Amin. Kakak kelas angkatan 30 baru berangkat minggu ini. Sir, berangkat dulu ya, doain lancar, Sir. Nih, keberangkatan siswa angkatan 30 ke Malaysia minggu ini. Baru saja berangkat. Nah, sebentar lagi giliran kalian. Ya. Let's go. Oke, nomor 5, membuka kesempatan peluang karir yang luas. Nih, tolong diperhatikan. Dari keunikan tersebut, juga terbuka peluang bagi Anda untuk mengembangkan karir, teman-teman. Tidak hanya di F&B service saja, namun Anda bisa beralih profesi ke departemen lainnya. Tapi dengan syarat, perhatikan teman-teman, justru ketika Anda menguasai bidang ini. Maksudnya ketika Anda di F&B service jago, kompeten, bagus, luar biasa, justru kesempatan Anda untuk berpindah ke departemen lain akan amat sangat besar. Banyak sekali yang mengalami itu. Nah, hal tersebut akan diceritakan oleh tamu kita, Kak Rachel, hari ini. Beliau mengalami cerita yang saya ini. Jadi kita lihat slide-nya dulu ya tentang Kak Rachel ya. Ini Kak Rachel, bintang tamu kita hari ini. Nih, beliaunya di F&B Service juga sering dapat komen-komen positif dari tamu. Anda bisa baca sendiri. Ini, komen-komen positif dari tamu tentang Kak Rachel. Ketika Kak Rachel media, nanti biar beliau cerita sendiri menjadi apa. Ya, ini. Bisa terbaca ya teman-teman ya. Bisa. Ya. Berikutnya, ini Kak Rachel dapat penghargaan Bisa. apa? Star of the Month. Certificate Star of the Month. Rachel Vira Eka Putri. Tuh. Anda pasti bisa juga. Selama Anda bekerja sungguh-sungguh, memiliki keramah tamahan yang cukup, pasti bisa. Nih contoh-contohnya. Nih. Seperti ini. Nah,
Jadi seperti itu teman-teman ya, cerita pemaparan saya, sedikit materi tentang F&B service dan juga sedikit presentasi tentang Kak Rachel. Mudah-mudahan cukup menginspirasi dan memberikan gambaran kepada teman-teman tentang F&B service. Tetap semangat, mudah-mudahan semuanya dimudahkan dan dilancarkan ya. Jadi demikian Miss Puspa, terima kasih. Saya kembalikan kepada Miss Puspa. Thank you, sir. Sama-sama. Thank you, sir. Thank you, sir. Sama-sama. Thank you, Sama-sama. sir. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Angga atas materinya. Langsung saja kita masuk ke sharing session untuk alumni. Kepada Kak Rahel, kami persilakan. Baik, terima kasih buat Miss Puspa. Sebelumnya, saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Angga dan juga Pak Jo, yang sebelumnya juga membantu saya belajar lebih banyak di NCL juga. Oke, semuanya. Ini masih pada on kan ya? Belum ngantuk kan? Masih. Belum, Kak. Langsung gak ngantuk lihat kakak. Pindah jus dulu, Kak. Tuh bisa aja ini. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Namaku Rachel. Kalian bisa panggil juga dengan Rahel, Rasel, atau mungkin Rakel ya. Ini panggilannya gimana nih enaknya? Kalau sayang Sayang. gimana? Pasti kalau gitu pasti Bahaya dong kalau cowok-cowok semua. sayang. Oke, sebelumnya aku mau perkenalkan diri dulu ya. Aku dari Angkatan 25 NCL tahun 2022-2023. Sebelumnya aku pernah magang di DoubleTree by Hilton Surabaya selama 6 bulan di bagian restoran makan kitchen. Tadi kayaknya juga ada review dari DoubleTree by Hilton makan kitchen juga ya, dari Angkatan 29. Oke. Duh, mau ngomong apa ya ini ya? Kok bingung? Pengalaman, Kak. Santai aja. Iya, pengalamannya. Oke, sekarang aku lagi bekerja di Wisla Hotel Spasies Surabaya. Dulunya aku sebagai waiters juga di restoran selama kurang lebih 1,5 tahun. Di F&B service membuka banyak peluang sih, itu benar ya guys, karena dengan kita belajar, kita bertemu dengan tamu, dari awal tamu datang, kita engage sampai di tempat duduk, kemudian sampai mereka keluar, kita benar-benar engage mereka. Dengan begitu kita dapat nilai positif dari tamu, contohnya seperti review. Kemudian kita dapat tips, itu poin positif banget sih buat kita. Kemudian untuk peluang di F&B service itu besar. Salah satunya kita pasti belajar product knowledge itu sangat banyak. Dari kita upselling menu, upselling dari meeting room, kita melayani tamu. Sebenarnya kalau dari F&B service sih banyak bidangnya, kayak kita nanti bisa ke banquet, ke lounge, kemudian room service. Itu salah satu contoh dari F&B service sih guys. Bidangnya banyak banget. Oke, setelah 1 tahun saya ada di F&B service, di waiters, saya mendapatkan promotion untuk upgrade ke F&B admin. Yang di situ saya bukan cuma memegang F&B service, tapi saya juga memegang untuk administration di F&B kitchen. Di situ lebih luas lagi. Saya belajar tentang pengorderan untuk event-event, kemudian guest supplies yang mungkin dibutuhkan untuk departemen kita ya. Lama juga dari situ, sekitar selang 6 bulan, saya dapat promotion kembali. Saya mendapatkan peluang yang lebih besar untuk lebih maju lagi. Mengingat dari pesan Pak Angga sebelumnya, peluang di F&B service itu benar-benar besar.
Dan saya percaya apa yang saya ambil ini mungkin sudah gimana ya, kayak orang sudah memberikan keyakinan kepada kita dan kita mampu. Jadi sekarang saya di Hotel Wisla Spasio Surabaya sebagai sales administration yang mungkin teman-teman udah tahu ya sales itu apa. Ada yang tahu nggak? Enggak. Tahu Kak. Contoh Enggak, besarnya apa deh, tuh? sales Menjual, itu buat menjual. apa tuh? Nawarin Jual produk. barang. Meningkatkan penjualan. Ya, salah Bagian satunya promosi. sih untuk sales, benar buat penjualan. Kalau kita bisa menjual Promosi. sesuatu, kita positifnya juga nanti ke bidang F&B kan, seperti meeting room, kemudian nanti lounge dan lain-lain. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau terlalu cepat? Pak, saya Kak Awalnya mau tanya Kak. Awalnya ada ketakutan nggak Kak ketika mau upgrade? Kalau untuk itu sih benar ada sih ketakutannya. Kayak ini bisa nggak ya? Aku mampu nggak ya? Pasti ada sih. Tapi sebelumnya kita yakin aja. Oke, sebentar ya. Sebelumnya kita yakin aja kalau orang bisa kasih kita promotion, pasti mereka udah yakin dengan kita kalau kita bisa. Dan terbukti sekarang contohnya saya bisa. Agak sombong dikit ya. Sorry. Ya Kak. Aman-aman Ya, Kak, aman. di sales, Kak. Tadi ada yang tanya Aman. juga, Aman, Cici Kak. Mutiar 29, oke. Tinggi badan 150 apakah bisa masuk di F&B service? Guys, tinggiku ini cuma 155, jadi pasti bisa lah. Yang penting kalian di depan oke aja sih. Kak, Kalian maaf Kak, mampu. Ya. mau tanya. Ini kan Kak berarti kan sudah magang 1 tahun ya? Magangnya Atau 6 Iya. bulan aja, Kak. 6 bulan. Apa struggle yang Kakak rasakan waktu awal-awal? Mungkin bisa diceritakan. Mungkin struggle-nya hal yang kita pelajari di NCL mungkin agak berbeda di depan langsung ya guys. Kayak kalian pasti bakal kaget ketemu banyak-banyak tamu, banyak orang. Terus, apa ya Pak Angga ya? Mungkin bisa dibantu Pak Angga. Ya, masalah kebiasaan aja mungkin karena belum terbiasa. Nyatanya setelah Rachel terbiasa malah nggak mau berhenti kan. Benar sih. Jadi masalah kebiasaan aja teman-teman. Wajar kalau kita di bidang apapun awal-awal pasti ada ketakutan, kesulitan itu wajar. Tapi dengan modal 6 bulan nanti di kampus tuh saya rasa amat sangat cukup ya karena kita akan banyak praktek ya nanti. Banyak praktek, banyak belajar. Jadi saya yakin pasti bisa. Itu yang tadi contoh seminggu aja udah belum ada seminggu malahan. Senin masuk orientasi, hari Kamis udah belajar handle tamu, bahkan sampai dapat tips juga tadi yang di Surabaya itu. Itu. Apalagi Kak Rachel? Oke, tadi juga ada yang tanya kayaknya Pak Tugas-tugas di Angga. sales tuh Kak. Tugas-tugas di sales apa kira-kira? Oh, Kenapa? belum, ini masih di Belum, F&B belum. ini Oh, belum. Di pertanyaannya. F&B. Oke, pernah dapat komplain apa enggak? Kalau komplain itu wajar ya guys, karena kita melayani tamu. Tapi untuk menghandle itu semua, kita ada problem solve-nya juga. Pertama, kalian bisa mungkin dengan apologize. Kemudian, kalian bisa tanyakan apa yang diinginkan, mendengarkan dahulu. Kemudian, kita bantu kasih masukan, kasih apa ya, kayak mungkin komplimen untuk tamu. Kalau untuk komplain, saya sendiri sih pernah. Salah satunya ketika tamu breakfast meminta egg, sedangkan eggs kita beberapa macam. Yang diminta tamu hanya scrambled egg, tapi kita serve menggunakan omelet.
itu tamu komplain. Ya kita kasih aja komplimen, kita kasih pembenaran, seperti mungkin kita kasih kalau Perbaikan aku yang maksudnya. kemarin, kita kasih, menu yang diinginkan dan kita coba kasih menu terbaru dari kita. Biar apa, biar tamu itu merasakan kayak happy, kita bisa menyelesaikan masalahnya dengan cepat dan benar, itu aja sih. Oke, sebelumnya Kak Rahel nih, saya pengen nanya juga nih, gimana sih Kak awalnya Kakak memilih ini departemen FBS? Awalnya sih pasti tertarik ya Kak, karena pertama, tipsnya gede banget, itu benar. Terus saya ini lebih ekstrovert, jadi lebih senang ketemu dengan orang, ketemu dengan tamu, basa-basi, seperti itu. Oke, ini sekalian jawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di chat ya. Spill suka duka sebagai FNB Kak, apa aja nih? Sukanya sih banyak, Dukanya banyak juga. tapi lebih banyak sukanya sih. Karena kalau F&B service itu teamwork-nya jalan banget. Terus kalian bisa belajar beberapa macam, banyak sekali. Mungkin dari minuman, makanan, bagaimana handling tamu. Terus kalau untuk dukanya, nggak ada sih guys. Mungkin ada, waktu kita magang kita nggak dapat fee ya, mungkin dari situ. Tapi kita dapat kayak dari tamu-tamu, kayak happy dengan pelayanan kita itu benar-benar ngerasa kayak senang gitu. Oke, boleh nih Kak di-spill pengalaman interviewnya, pertanyaan dari Kak Ainul Anam. Kayak pengalaman interview. Pertama-tama sih pasti nervous ya, kayak apa ini yang mau dibicarakan, kayak aduh bisa nggak ya? Tapi selama kita memahami product knowledge-nya kita sih, kita bisa kok guys. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, untuk kemampuan bahasa Inggris di FBS gimana Kak menurut Kak Rahel? Kalau untuk aku dulu mungkin dari 5 aku dapatnya di 1 ya. Tapi dulu saya belajar sama Pak Jo, dibantu oleh Pak Jo, Pak Angga, yang mungkin sekarang bisa grade ke-3, ke-4, bisa. Di NCL dibantu banget kok guys, kalau untuk mungkin ada les bahasa Inggris, nanti di camp juga ada ya Pak Jo ya. Oke, saya ceritakan nih waktu Kak Resel. Ini kalau saya dulu panggilnya dia Resel. Kak Resel ini dulu guru bahasa Inggrisnya saya ya. Iya. Yang jadi guru bahasa Inggrisnya manajer NCL tuh pada waktu itu. Dan I still remember when I taught Resel. Sorry to say ya, Resel tahu kan, Resel tuh di kelas yang grade bahasa Inggrisnya paling bawah, bener ya. Pada waktu itu tahu ya. Pada waktu itu tahu kalau jadi nanti teman-teman kalau masuk ke NCL Madiun itu penjelasan kita itu membagi kelasnya didasarkan pada kemampuan bahasa Inggris. Nggak mungkin anak yang bahasa Inggrisnya lower akan masuk di kelas yang bahasa Inggrisnya bagus gitu. Nanti kasihan, dia akan terintimidasi gitu ya. Kalau yang lain teman-temannya sudah bisa ngomong lancar, terus dia belum bisa sama sekali. Dan saya masih ingat sekali Kak Resel ini dia masuk di kelas bahasa Inggris yang paling bawah, bener ya. Kak Resel itu di paling bawah di antara semua angkatan gitu. Tapi sama seperti yang kemarin saya sampaikan di kelas FO ya, yang utama adalah motivasi yang timbul dalam diri sendiri. Ya, sebagaimanapun kami para pengajar itu membantu kalian, tapi kalau motivasi dalam dirinya tidak timbul, kenapa saya harus belajar bahasa Inggris gitu? Maka akan susah juga gitu. Dan pada faktanya Kak Rahel dan teman-temannya itu banyak sekali yang sudah sukses
Dan ada beberapa temennya, saya tahu bestinya itu salah satunya siapa tuh yang sekarang di Bahrain itu, Kak Eris. ya Kak Eris, ya Kak Iya. Eris juga dia juga ada yang satu temannya yang sudah berangkat ke Bahrain. Jadi again the most important thing is your motivations. Motivasinya itu penting sekali. Setelah motivasinya, kenapa saya harus belajar bahasa Inggris? Oh, saya butuh, saya wajib bisa belajar, harus bisa bahasa Inggris. Yang kedua adalah motivasinya adalah motivasi hasil, ya. Motivasi hasil itu bagaimana? Saya selalu bilang kepada semua teman-teman yang ada di NCL Madiun, kalau mau beli es teh harganya 3.000. Tapi kalau beli iced tea harganya bisa 12.000. Ya. Kalau teman-teman beli ayam goreng mungkin harganya 5.000 atau 6.000 atau 8.000 gitu ya. Tapi kalau sudah berganti dengan fried chicken itu bisa harganya 15.000, 20.000 ya. Sama seperti di hotel juga sama, ada yang paling terkenal itu adalah air putih ya. Kalau kita bisa bilang, oh ini mau bilang air putih gitu ya. Air putih berapa sih? Kita ngerti beberapa merek harganya 3.000 sampai 5.000 ya. Tapi kalau di hotel kan mereka bilangnya mineral water. Padahal sama-sama air putihnya ya. Cuma di bahasa Inggris kan satunya. Itu harganya mineral water kalau di Wislook berapa Kak Rahel kalau di kamar? Kalau untuk di hotel sih kita di 60.000 ya Pak, 65.000. Padahal sama, you see itu hanya sekedar air putih ya. Tapi bahasa Bukan air Inggris. putih. Iya. White water, Always Pak. remember ya. Nanti selalu bilang motivasi begini, Yohanes, saya Yohanes bisa jadi waiter, bisa sukses jadi waiter juga, tapi mungkin saya nggak bisa bahasa Inggris. Namun peluang kerjanya nanti akan ada di sekitar apa. Tapi kalau if you speak English very fluent, kamu bisa naik dan promosi di area-area yang ada di Indonesia seperti Kak Rahel ini tadi bisa dipromosi. Salah satu promosi kalau kemarin teman-teman lihat Miss Lintang juga dari awalnya F&B service, terus ke FO dan kemudian ke sales. Saya nggak tahu ini hampir semua banyak anak-anak NCL itu yang mereka berkarir di Indonesia pindahnya ke sales karena sales itu ada tip yang tambahan ya Kak ya. Kalau bisa lolos target pasti gajinya Luar akan lebih biasa. besar gitu, akan lebih luar biasa. Seperti itu ya. So please kalian semua teman-teman harus belajar, timbulkan motivasi terlebih dahulu. Saya harus bisa belajar bahasa Inggris, saya harus bisa bahasa Inggris. Terus kemudian orientasinya target. Orientasi target itu apa? Kalau saya bisa bahasa Inggris, value saya akan lebih baik. Sama seperti banyak di antara teman-teman yang sekarang mau ke kapal pesiar, nah, itu kan juga adding value ya. Kalian sebenarnya juga waiter biasa, tapi karena bisa bahasa Inggris bisa ke kapal pesiar. Itu ya, semangat belajar bahasa Inggrisnya. Mungkin ada pertanyaan lagi, Miss Puspa. Iya Pak, ini lumayan banyak untuk pertanyaannya. Overtime paling lama berapa jam Kak Rahel? Dan handle tamu paling banyak berapa orang? Oke, kalau untuk overtime kita maksimalkan aja sih guys. Kalau mungkin kita memungkinkan lebih dari 1 jam sih, oke. Tapi kalau dari aku sendiri, 1 jam itu udah paling lama kok guys, aman. Untuk jam kerjanya, kita 8 jam kerja, 1 jam istirahat, kemudian 1 jam over mungkin masih oke lah. Kita bantu untuk shift selanjutnya juga. Kalau untuk handle paling banyak, kemarin kalau untuk training, saya sempat handle breakfast di 700 pax, kemudian kalau untuk yang terakhir ini, ada event di meeting room sekitar 1.000 pax. Oke, Mantap. terus ini lanjut di pertanyaan yang masih ada kaitannya nih Kak. Dalam seminggu itu berapa hari kerja selama magang? Kalau untuk hari kerja, kalau di bintang 5 mungkin
di 5-2 ya, 5 hari masuk dan 2 hari libur. Tapi kalau untuk di bintang 3 ke bawah tuh mungkin 6 hari kerja, 1 hari libur. Tapi tiap manajemen beda-beda sih, Kak. Itu ada pertanyaan menarik tuh Miss dari Mas Kumambang itu. Iya, Pak. Ini saya bacakan. Jadi untuk magang itu tergantung hotelnya ya, teman-teman. Jadi nggak semua hotel sama untuk jam kerja magangnya. Dari Kak Mas Kumambang ini ya, Pak. Kakak kan sekarang jadi sales administrasi. Untuk sampai di posisi sekarang, apakah perlu untuk studi yang lebih tinggi? Mungkin perlu ya, Kak. Tapi kalau untuk aku sendiri saat ini sih masih dari NCL sudah membantu banget kok. Jadi NCL tuh benar-benar udah kepandang di mana-mana, di setiap hotel sih pasti tahu, "Kamu dari mana?" "Dari NCL." "Oke, itu bagus kok perhotelannya." Pasti gitu kok, guys. Udah banyak kok di yang sini yang bener. sebelumnya juga ada trainee dari F&B service, ketemu juga sama aku. Itu sekarang waktu training pun dapat best employee juga. Kalau nggak salah namanya Berlin dari Magetan. Jadi dari NCL pun sudah membantu banget. Kalau mungkin mau studi yang lebih tinggi boleh. Oke, saya lanjutkan mungkin yang studi lebih tinggi ya. Teman-teman bisa pakai nanti kalau mau melanjutkan studi yang lebih tinggi, gunakan program RPL ya. Jadi kalau kalian mau masuk S1 itu selain jalur yang sekarang kalian tahu ya, ada undangan, ada tes mandiri dan sebagainya. Bila kalian sudah memiliki pengalaman lebih dari 2 tahun ya di satu bidang, dan ketika kalian ingin masuk ke S1 di suatu universitas, kalian gunakan jangan program 3 ini, jangan gunakan 3 program ini, tapi gunakan program RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Dalam pembelajaran RPL nanti, kita tahu ya kalau mau masuk S1 itu 8 semester. Karena kalian sudah menggunakan RPL, apalagi kalau kalian sudah punya pengalaman more than 2 years, lebih dari 2 tahun, itu kalian tidak perlu menempuh 2 semester. Setahu saya dengan universitas yang kerjasama dengan NCL, kalau kalian mau menempuh pendidikan itu, kalian akan berkurang terkait SKS-nya. Sebagai contoh, misal Kak Rahel ini mau masuk di S1 perhotelan gitu ya, tentu pelajaran F&B service dia nggak perlu tempuh, karena Kak Rahel kan sudah bisa buktikan bahwa dia sudah pernah jadi waiter kurang lebih selama 1 tahun. Jadi kalau pelajaran F&B service mungkin di universitas itu ada 8 SKS, ya dia tidak perlu mengambil 8 SKS itu. Terus Kak Rahel juga sekarang pengalamannya jadi sales and admin, seperti itu. Tentu mata kuliah sales itu dia nggak perlu tempuh, karena dia sudah menjalani. Jadi nanti banyak sekali mata kuliah yang berkurang. Tapi ingat ya, pengalamannya harus 2 tahun setelah lulus dari NCL dan bekerja. Banyak alumni NCL yang sekarang mereka ingin melanjutkan karir untuk mencapai level manager ya. Kalau kalian mau level manager memang perlu ya studi tambahan. Tapi kalau sampai ke posisi rank and file bawah seperti Kak Rahel sekarang itu cukup pendidikan dari NCL cukup. Tapi kalau nanti kalian mau masuk ke manajer, tentu kalian perlu kuliah dan kuliahnya lewat RPL saja ya. Silakan Miss Puspa. Selanjutnya nih, setelah magang 6 bulan itu langsung dapat job lagi atau gimana Kak? Atau cari-cari dulu? Alhamdulillahnya dari setelah magang, saya ada tawaran juga di Hotel Santika, kurang lebih 2 bulan. Kemudian saya kembali lagi ke Madiun buat rest dulu sebentar, kemudian dapat tawaran lagi ke Surabaya lagi balik buat ke Wisla Hotel Spazio Surabaya sampai sekarang. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak mau tanya apakah nanti pas OJT atau magang bisa langsung magang di luar negeri? Ini mungkin Pak Jo yang bisa menjawab.
Like what we have done before, Miss Puspa. Ini pertanyaan kamu bisa jawab sendiri. Bisa nggak, Miss Pus? Bisa, Pak. Bisa. Kalau mau magang ke luar negeri, bisa, teman-teman. Miss Puspa ini staf pembagian pemagangan ya, teman-teman. Jadi nanti berhubungannya dengan Miss Puspa ya, bila kalian pengen magang ke luar negeri. Seperti itu. Silakan. Selanjutnya, apakah ada magang F&B langsung ke hotel atau kapal pesiar luar negeri? Kalau magang di kapal pesiar ya, magang di kapal pesiar saya berharap kalian sudah selesai magang dulu di dalam negeri. Karena kapal pesiar itu, kalau Karahel tadi sempat cerita ya, hotel bintang 5 itu biasanya 5 hari masuk, 2 hari kerja. Hotel-hotel yang lain mungkin 6 hari masuk, 1 hari kerja. Sedangkan di kapal pesiar itu tidak ada hari libur. Jadi satu kontrak itu kalian sama sekali tidak mendapat hari libur. Hari liburnya ya nanti ketika kalian off gitu, off kontrak gitu. Jadi liburnya 2 bulan, 3 bulan seperti itu. Rata-rata 2 bulan lah. Jadi karena tidak ada hari libur, kami menyarankan bahwa kalau kalian ingin ke kapal pesiar ya punya pengalaman terlebih dahulu. Kita punya beberapa lowongan ya untuk magang di kapal-kapal Asia Tenggara ya, seperti Winstar, terus juga Star Cruise. Tapi ya sekali lagi saya berharapnya sih teman-teman punya pengalaman terlebih dahulu supaya nggak kaget nanti di F&B service kapal itu seperti apa. Silakan, Miss Puspa. Pertanyaan selanjutnya, kamu mau bertanya apakah saat OJT itu dapat uang saku? Mungkin Kak Rahel bisa jawab dulu sebelumnya dapat uang saku apa enggak? Oke, terima kasih Miss Puspa. Kalau untuk magang, sebenarnya tergantung dari manajemen hotel ya, Kak. Kalau untuk saya kemarin itu nggak dapat, tapi setelah angkatan saya itu dapat. Jadi tergantung dari manajemen hotel aja sih. Oke, jadi tergantung hotelnya ya teman-teman. Ada yang dapat, ada juga yang nggak dapat. Kalau keluar Selanjutnya negeri pasti dapat ya. pasti dapat, dia dapat uang saku. Itu juga Kalau tergantung keluar negeri negara pasti yang dapat. Iya, Oh, kalau di dalam negeri ada yang dapat, ada yang ada tidak. yang enggak. Pertanyaan selanjutnya, halo Mister, apabila kita ingin mengambil posisi sebagai manajer, kira-kira jurusan kuliah yang cocok apa ya? Soalnya kebanyakan jurusan perhotelan adalah D3. D3 sebenarnya cukup ya. D3 sebenarnya cukup untuk kalian menjadi manajer seperti itu. Pak Angga D2 dulu. Kalau boleh memberikan pendapat Pak Yo, mohon izin. Ini Ya. kebetulan ada 2 pertanyaan yang mirip ya, dari Wahyu Hidayat sama Hasan Agung, tentang apabila kita ingin mengambil posisi sebagai manajer, kemudian untuk posisi supervisor apakah di NCL sudah cukup. Jadi gini teman-teman, menurut pengalaman saya, kalau saya pribadi dengan NCL saja amat sangat cukup. Kalau saya pribadi ya. Kenapa? Karena Anda akan bertumbuh. Di sana saya selalu menyampaikan di kelas itu, justru bekerja itu anggap kalau memang kalian mau jadi manajer, anggap sisa waktu atau berjalannya waktu itu sebagai kuliah. Anda kuliah, Anda digaji. Di situ Anda belajar dengan senior-senior. Kalau Anda belum mengerti administrasi, tanya sama senior tentang administrasi. Anda belum tahu tentang manage staff, belajar bagaimana manage staff. Anda nggak tahu bagaimana cara membuat schedule, belajar bagaimana cara bikin schedule. Di situ keunggulannya kita adalah, kalau bagi saya pribadi, saya tidak memiliki pendidikan perhotelan yang tinggi, maksudnya diploma 2 waktu itu saya, tapi saya bisa meraih posisi manajer. Kenapa? Karena saya belajar. Saya diberi kesempatan sama atasan saya, kamu belajar, dikasih kamu belajar. Dan saya juga sebagian saya minta teman-teman, kita yang proaktif. Anda harus proaktif. Pak, gimana? Saya pengen jadi seperti Bapak. Oke, pasti kalau kalian mengajukan diri,
pasti beliau-beliau ini mau ngajarin. Yang penting syaratnya apa? Sungguh-sungguh, nggak cuma sekedar minta, tapi nggak mau melaksanakan. Gitu. Saya dulu contoh, misalnya waktu saya kerja, saya meluangkan waktu sekitar 1 sampai 2 jam setelah pulang kerja. Misalnya masuk pagi, pulang jam 4. Saya tuh minta, Pak, Kak, saya mau dong jadi captain, jadi supervisor seperti kakak. Yuk ikut saya. Saya luangkan waktu 1 sampai 2 jam hanya untuk duduk di meja office, melihat dia membuat schedule, melihat dia membuat laporan. Oh, jadi gini. Kemudian saya suruh gantiin dia. Nah, suatu ketika ada promosi, saya yang ditunjuk. Karena supervisor saya udah tahu saya bisa mengerjakan tugas-tugasnya dia ketika dia naik jadi manajer. Saya gantiin dia, dia gantiin atasan kami. Itu contoh yang sederhana. Jadi pendidikan penting kalau membutuhkan bisa di hospitality management ya Pak Yu ya, sekolah atau administrasi perhotelan itu bisa. Tapi kalau saya pribadi dengan pengalaman bertumbuh belajar di hotel itu bisa meraih posisi manajer. Kalau saya seperti itu. Makasih Pak Yu. Oke. Ya, itu apa yang dikatakan Pak Angga sangat benar ya, teman-teman. Itulah kenapa teman-teman ada 2 jalur ya, sama mengambil jalur seperti Pak Angga jadi acting atasan seperti itu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang misal pengalaman itu mau diijazahkan, ya itu tadi yang kita bilang RPL ya. RPL itu kan rekognisi pembelajaran lampau, arti kepanjangannya ya, rekognisi pembelajaran lampau. Apa yang dipelajari itu direkognisi, diakui oleh negara seperti itu. Kalau mau ambil jurusan, biasanya kita menyarankan di D3 manajemen perhotelan, ya, atau D4 akomodasi perhotelan, di perhotelan gitu. Administrasi perhotelan. Atau ada beberapa administrasi perhotelan. Atau beberapa juga ada yang mereka karena punya cita-cita pengen jadi GM ya, dia mungkin mengambilnya manajemen bisnis seperti itu. Itu juga ada manajemen bisnis. Seperti itu ya teman-teman. Yang penting bertumbuh aja dulu di NCL sampai 2-3 tahun ke depan. Baru setelah itu bisa melakukan RPL. Nanti kalau mau melakukan RPL bisa datang lagi ke NCL, tanya pada Pak Yo, pada saya, untuk nanti teman-teman, Pak, saya punya rencana untuk niat kuliah nih. Tapi sama seperti yang Pak Yo dulu pernah katakan, saya pengen mulai dari jalur normal, saya pengen jalurnya pengakuan. Gitu. Nah, ada 2 universitas yang sudah kerjasama dengan NCL untuk terkait program RPL ini. Tuh. Silakan, Miss Puspa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Untuk magang di luar negeri yang F&B, ada besar kemungkinan kita yang muslim berhubungan dengan minuman beralkohol atau masakan yang mengandung babi. Apakah itu bisa dihindari? Pak Angga, mungkin bisa dibantu. Saya rasa semua bisa menyesuaikan dengan situasi keadaan. Kalau memang teman-teman di F&B itu kan banyak sekali bagian-bagiannya ya. Nggak cuman ada restoran, ada bar, ada room service, ada banket. Mungkin teman-teman bisa memilih divisi-divisi di mana yang minimum sekali bersentuhan dengan hal-hal yang kira-kira tidak cocok di teman-teman. Seperti saya dulu lama di posisi manajer banket itu jarang sekali ya bertemu dengan alkohol, jarang bertemu dengan seperti itu. Jadi kembali ke teman-teman nanti memilih di posisi mananya yang menurut teman-teman itu safe ya gitu. Mungkin Pak Yu bisa menambahkan. Ya, selain daripada itu, apabila teman-teman concern terkait dengan agama seperti ini, teman-teman juga bisa nanti berfokus pada segmen syariah, gitu ya. Jadi nanti mulai dari magangnya, nanti cari bekerjanya juga, ya walaupun terus saya katakan secara langsung bahwa segmen syariah di Indonesia ini pangsa pasarnya memang besar, tapi hotel yang
mereka declare bahwa ini hotel syariah juga masih belum banyak dibanding dengan hotel-hotel konvensional seperti itu. Jadi masih ada opsi kalau kalian pengen tetap jadi F&B service dan benar-benar ingin menghindari terkait dengan alkohol dan juga makanan-makanan haram gitu ya. Teman-teman bisa mengambil segmen untuk hotel syariah. Seperti itu. Silakan, Miss Puspa. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, apakah masuk di F&B ada minimal tinggi badan? Mungkin Pak Angga dan Kak Rahel. Kak Rahel? Kalau dari F&B sendiri, sebenarnya nggak ada, Kak. Mungkin di divisi seperti lounge atau bar lounge seperti itu, sepertinya masih ada, karena kita yang dilihatkan dari paras depannya dulu. Tapi kalau untuk divisi yang lain sih masih aman kok. Tingginya berapa aja, yang penting kita konsistensinya di departemen tersebut bagaimana. Iya. Menurut saya juga sama ya seperti itu. Jadi mungkin ada sebagian tempat yang mewajibkan misalnya yang bagian depan banget gitu untuk, tapi kalau di F&B sini yang saya pernah temui lebih ke mengutamakan ke skill ya teman-teman ya. Jadi layanannya, sikap dan perilaku keramah tamahannya seperti apa itu sepertinya lebih diutamakan. Sebagian besar seperti itu yang saya perhatikan karena saya melihat sendiri alumni dari NCL sekarang di Bahrain itu kecil sekali, mungkin sepundak saya, kecil sekali, namanya Kak Cinta. Itu nyatanya bisa sampai di Bahrain, sampai hari ini pun masih di sana. Jadi semua masih banyak sekali di balik, misalnya ada yang meminta syarat tertentu, ada tempat-tempat lain yang lebih banyak yang tidak mewajibkan itu tapi lebih mengutamakan skill gitu. Mungkin Miss Puspa ada tambahan. Langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oh iya Kak, nanti pas magang ada mesnya atau kita harus ngekos Kak? Mulai dari Kak Rahel dulu, mungkin bisa diceritakan. Oke, terima kasih Miss Puspa. Kalau dari saya sendiri, karena di wilayah Surabaya, di wilayah Indonesia sih lebih tepatnya, saya pakai kos sendiri sih. Mungkin ada beberapa yang menyediakan kayak mes seperti itu. Dulu ada dari angkatan saya yang kerja di yang magang di Bandung, mohon maaf, itu juga dapat mes. Kemudian yang di luar negeri pasti dapat. Iya, Ingat saya Jadi, dari yang di Batam itu juga banyak ya Miss dapat tempat tinggal dari hotel, tinggal di apartemennya hotel atau di hotelnya itu sendiri kayaknya gitu. Iya benar. Jadi kalau di dalam negeri itu kebanyakan memang nggak dapat mes ya teman-teman, kecuali di Batam atau ada beberapa hotel yang menyediakan mes. Tapi kalau misalkan kalian magangnya di luar negeri, itu pasti dapat mes. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau magang di luar negeri, nanti untuk bahasa luarnya gimana Kak? Apakah dari NCL ada pembelajaran bahasa asingnya? Dan berapa persen bisa berangkat magang ke luar negerinya? Oke. Pak Yu kali itu. Yeah. Ya Kak Puspa. Tadi bagaimana untuk bahasa asing di luar negeri ya? Apakah ada pembelajaran bahasa asingnya Pak? Oke. Kita membuka ada beberapa magang nanti ya semoga Timur Tengah sudah aman, jadi teman-teman angkatan 31 ini di Desember akhir sudah bisa berangkat ke sana. Karena yang angkatan 30 tuh sama sekali tidak ada yang bisa berangkat ke Timur Tengah ya. Kalau di Timur Tengah meskipun kalian akan menuju nampaknya negara Arab itu ya, tapi bahasa Arab tidak digunakan di sana. Jadi komunikasi di Uni Emirat, Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, dan
Arab Saudi itu menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu ya. Nanti juga ada di Malaysia, kita tidak ada pelajaran bahasa Melayu. Saya rasa nanti nonton Upin Ipin aja cukup ya. Jadi tidak ada pelajaran bahasa Melayu. Nanti juga ada di Thailand ya. Di Thailand juga tidak ada pelajaran bahasa Thailand. Nanti teman-teman akan belajar bahasa Thailand menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu. Karena pada faktanya ada beberapa alumni NCL yang sekarang tinggal di Thailand, mereka fasih sekali bahasa Thailand itu ya karena dulu belajarnya pakai bahasa Inggris. Kita juga ada di Taiwan, ya, magang di Taiwan. Nanti saya share lebih infonya lebih detail. Kalau teman-teman nanti tanya di chat ini, pasti saya akan share-nya nanti kalau sudah masuk ya, sudah official jadi siswa dulu. Itu nanti ada pembelajaran bahasa Mandarinnya. Jadi kalau yang mau masuk ke Taiwan, itu nanti akan ada pelajaran bahasa Mandarinnya. Seperti itu. Tapi juga sama, nanti di Taiwan pun lebih banyak nanti menggunakan bahasa Inggris juga sih. Jadi bahasa Inggris ini memang jadi bahasa internasional ya, yang menghubungkan kalian dengan staf atau orang-orang yang ada di sekitar sana. Seperti itu. Jadi yang ada tambahan pelajaran bahasa lokalnya adalah yang mau masuk ke Taiwan saja. Selain itu enggak ada. Baik, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa motivasi Kak Rahel untuk belajar bahasa Inggris dari kelas paling bawah dan sekarang sudah naik kelas bahasa Inggrisnya? Dan mungkin bisa dikasih tips untuk belajar bahasa Inggrisnya. Kan Kak Rahel? Oke, tadi pertanyaannya, bentar. Motivasinya sih lebih tepatnya, saya mau untuk sukses di luar negeri. Itu yang ada di pikiran saya waktu itu. Dan motivasinya sendiri, saya ingin komunikasi dengan tamu itu lebih enak. Karena kan kalau tamu di luar negeri, tamu mungkin ngobrolnya agak susah ya sama kita. Apa yang mereka bicarakan, kita susah untuk menangkapnya. Tapi tipsnya sih lebih tepatnya kayak konsisten aja. Kalau kalian bisa belajar vocab itu perlu setiap hari kasih vocab untuk diri sendiri. Kayak minimal 10, hari ini 10, besok bisa mungkin lebih banyak lagi. Dan untungnya dari NCL sendiri ini membantu banget. Dari sekolah kita waktu di NCL-nya, di belajarnya, kita sudah ada pelajaran untuk Inggrisnya, kemudian nanti kita di camp, kita juga diasah kembali untuk Inggrisnya. Jadi di setiap departemen pun kita juga dibantu menggunakan bahasa Inggris juga. Betul sih, Miss. Mungkin Rahel masih ingat ya dulu vocab yang diajarkan Pak Yo ya. Vocabnya tidak satuan vocab ya. Nah, selalu frase. Nah, kalau kalian nanti yang tapi nanti kalian enggak, saya nggak mengajar bahasa Inggris ya di angkatan kalian nanti. Rahel kemana mengajar bahasa Inggris. Kalau saya mengajar bahasa Inggris, teman-teman, saya tidak pernah menghafalkan vocab satu persatu. Jadi contoh eat, makan, drink, minum, buy, membeli, itu saya jarang sekali memberikan itu kepada siswa. Tapi saya ajarkan dulu pada Rahel dan semua teman-temannya selalu menggunakan frase. Frase itu contoh, can you help me? Itu artinya apa? Terus kemudian apa dalam frase apa? Nah, kata help itu nanti diganti. Jadi help itu membantu. Can you help me? Can you buy me? Can you pass me? Nah, seperti itu. Dan memang dulu Rahel ini masih ingat ya, setiap hari saya tagih itu. Saya tagih untuk hafal vocab. Karena memang vocab itu dasar ya, dasar. Dan yang kedua, Rahel dulu belajar grammar sama Pak Yo pakai rumus-rumus enggak? Enggak ada sih, Pak. Enggak ada, ya. Seperti itu. Karena kita tidak pernah dilahirkan
belajar bahasa Indonesia pakai rumus. Apakah ada di antara sini yang dulu orang tuanya ngajarin bahasa Inggrisnya pakai, ayo SPOK, subjek, predikat, objek. Kalian baru tahu SPOK itu di SD. Bener ya? Waktu kita dulu diajarin bahasa Indonesia sama ayah dan ibu kita, langsung diajari frase dan langsung diajari kalimat. Seperti itu. Jadi nggak perlu kalian belajar grammar di awal. Grammar penting loh ya, saya nggak bilang grammar nggak penting. Grammar penting. Tapi jangan kalian itu memfokuskan untuk belajar grammar dulu. Ya, kalau memfokuskan belajar grammar dulu ya faktanya kayak pendidikan di Indonesia sekarang 12 tahun belajar grammar nggak ada yang bisa ngomong. Fokus ke frase terlebih dahulu. Biasain fokus ke frase. Making mistake is okay. Buat kesalahan jadi masalah. Karena memang bukan bahasa kita. Tuh. Pertanyaan selanjutnya, kalau di bartender di kapal pesiar itu peluangnya besar atau tidak? Besar. Peluangnya besar. Tapi kembali lagi ya teman-teman, bartender itu udah posisi atas ya Pak Angga ya? Betul Pak. Nah, jadi jangan dibayangin bartender itu posisi bawah loh. Sebelum jadi bartender ya harus jadi bar steward. Yang nyuci peralatan bar dulu. Asisten waiter bar. Barback. Terus kemudian barback ya. Terus kemudian nanti jadi bar waiter. Setelah jadi bar waiter baru belajar bartender. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau jadi bartender di kapal pesiar bisa. Tapi tetap mulainya karirnya dari bawah ya. Bar steward, terus barback, terus bar waiter, baru setelah itu ke bartender. Dan tentu ya, ini yang tadi nanya, harus minum. Bukan harus, tapi Apa? Ya, harus ya maksudnya nggak boleh avoiding. Ya, bisa menceritakan rasa. Jawabannya saya harus gitu, Pak. Oke. Next, Miss. Selanjutnya ini dari Kak Hasan tadi sudah bertanya sebelumnya. Ini pertanyaannya sebelumnya ingin bertanya kembali, apabila Mister bisa mengulang kembali waktu, Mister lebih memilih berkarir di darat, di hotel, atau di kapal pesiar? Apabila berkenan, boleh memberikan alasannya juga. Ini mungkin kepada Pak Angga. Menarik sekali nih Pak Yo. Gimana Pak Yo? Gini teman-teman, kalau bisa mengulang kembali, mungkin saya akan intinya menggapai karir sejauh mungkin. Mau di darat kayak, mau di kapal kayak, mau dimanapun, dengan apalagi kesempatan sekarang amat sangat besar, saya akan sikat aja, hajar aja semuanya. Jadi saya selalu memotivasi teman-teman yang sudah belajar di sini, gak usah ragu. Lakukan aja, ada kesempatan depan mata, hajar, sikat, jalani. Ada masalah, ayo kita sharing, kita coba temukan solusi. Gitu aja. Dan kalaupun sekarang saya diminta jawaban yang benar-benar, mungkin karena saya sudah tahu rasanya di hotel, di darat, lebih lama, mungkin saya akan memilih di kapal pesiar mungkin ya. Nanti saya ceritakan alasannya di kelas ya, kalau Anda milih F&B service. Promosi terus Pak Yo. Iya dong, ini kan departemen favorit. Terima kasih Mas Hasan Agung. Nih Kak Rahel nih dulu kayaknya pengen ke kapal pesiar nih. Kenapa kok sekarang terusin di hotel darat? Kenapa nggak melanjutkan cita-citanya untuk di kapal pesiar? Belum kali Pak. Oke, belum kali ya mungkin. Tapi kalau untuk sekarang, saya percaya sama kata-kata Pak Angga dulu. Sukses emang benar, kita harus capai sejauh mungkin, setinggi mungkin. Tapi belajar lagi dari Pak Angga, sukses itu nggak harus keluar negeri, di dalam negeri pun bisa. Jadi kalau untuk sekarang sih mungkin masih ingin sukses di dalam negeri dulu, untuk ke kapal pesiar ada kemungkinan suatu saat nanti. Amin. Amin. Oke,
Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk magangnya di hotel harus di dalam negeri dulu atau ada juga yang langsung ke hotel luar negeri? Ini mungkin tadi sudah ada di awal, jadi teman-teman nanti bisa pilih mau magang di dalam negeri atau mau magang di luar negeri. Jadi nanti kita kasih pilihan ke teman-teman. Kita kembalikan semua ke teman-teman. Jadi teman-teman pengen di dalam negeri atau di luar negeri. Kalau misalkan Langsung. ingin ya nanti kalau misalkan ke luar negeri juga bisa. Dengan catatan bahasa Inggrisnya teman-teman harus sudah cukup baik untuk magang ke luar negeri. Seperti itu. Sekali lagi tidak harus di dalam negeri dulu, tapi kalau Iya. mau langsung luar negeri bisa. Gitu ya. Ya, jadi ada 2 Lanjut. pilihan nanti teman-teman. Kalau untuk F&B apakah mempunyai kesempatan yang besar ke kapal pesiar? Sangat besar. Sangat besar karena kesempatan atau lowongannya sangat banyak di F&B service. Jadi amat sangat besar. Yang penting teman-teman jalanin aja. Waktu yang harus dijalani, nanti akan muncul sendiri feeling kesiapan teman-teman. Ini dari saya yang mengalami sendiri. Kenapa nggak mau? Jadi teman-teman jalanin apa yang mesti dijalanin. Harus waktunya magang, magang aja dulu. Setelah magang harus merasa sudah siap ke kapal, monggo silahkan. Kalau belum, diisi dulu dengan pengalaman yang cukup, dengan bahasa yang cukup. Mungkin kayak teman-teman yang lain rata-rata setelah magang bekerja 10 bulan, 1 tahun, dirasa sudah siap ke kapal pesiar, mereka langsung apply kapal pesiar. Betul begitu Pak Yo? Ya, benar. Again, I always remind you, if you want to go to the cruise ships, please speak English very fluent. Iya, bisa dipelajari. Yakin pasti bisa dipelajari. Yes. Kalau polanya yang saya perhatikan, kalau boleh sharing, minta izin Pak Yo, teman-teman yang kemarin saya perhatikan itu gini, kuliah, kemudian magang, kemudian bekerja di luar negeri. Nah, di luar negerinya biasanya di Middle East, itu terserah teman-teman. Ada yang cuma 8 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang sekian tahun. Kemudian setelah cukup, pertama karena dia butuh biaya untuk ke kapal, dia kumpulkan uangnya. Kedua, dia butuh memantapkan bahasa Inggrisnya. Ya, jadi dengan bekerja di Middle East kan tiap hari komunikasi tuh sama teman dari berbagai negara, karyawan di sana lebih percaya diri lalu apply lah mereka ke kapal pesiar. Seperti itu sih rata-rata teman-teman. Tapi bukan berarti kalau selesai magang kalau nggak salah langsung bisa ya Pak ya, kalau memang mampu, tapi dari posisi paling bawah kalau nggak salah seperti itu. Yes. Di College Steward. Ya. Silakan, yes. Selanjutnya pas magang ngambil program J1 apakah bisa Pak? Pak Yu itu. Bisa? Jadi kalau kalian mau J1 langsung Amerika bisa. Nanti detail programnya akan kami share ketika kalian sudah jadi siswa ya, tentang program J1. Selanjutnya, kalau magang di Timur Tengah kemungkinan makanan minuman halalan toiban kah? Sana pasti halal. Nah, teman-teman kalau yang tadi ada beberapa tanya ya, apakah saya bisa menghindari alkohol dan juga makanan-makanan non halal seperti menghindari makanan haram seperti itu ya. Di Timur Tengah itu jawabannya ya. Hampir saya bisa bilang 98% hotel di sana tidak menjual alkohol. Still remember? Qatar sempat dihujat waktu hosting Piala Dunia ya, karena tidak boleh ada alkohol sama sekali di sana. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau, ya walaupun ada sedikit ya, tadi saya bilang 98% semuanya halal, tapi tetap ada 2%-an hotel-hotel yang menjual alkohol dan itu pun sangat-sangat susah untuk mendapatkannya. Dan setahu saya beberapa anak yang mereka ada di luar negeri, di Timur Tengah khususnya, mereka bisa sangat concern terhadap syariat Islam yang baik gitu. Apalagi kalau teman-teman magangnya atau kerjanya di Arab Saudi gitu. 100% pasti halal. Kalau Arab Saudi pasti 100% halal. Itu ya teman-teman yang
Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah setelah belajar di NCL ada grup khusus untuk alumni sebagai tempat sharing loker setelah selesai masa magang atau kita cari tempat baru secara mandiri? Ya, grup yang kalian teman-teman masuk itu nanti akan jadi grup alumni juga ya. Jadi itu akan lanjut sebagai grup yang selanjutnya ya. Jadi jangan keluar grup. Oke, ini ada 2 pertanyaan terakhir ya, Pak. Izin bertanya lagi, setelah kita menyelesaikan magang dengan performa yang bagus, apakah ada peluang untuk langsung bekerja di tempat magang? Bisa, bisa. Bisa. Biasanya ya tergantung kebutuhan dari tergantung dari lowongan pekerjaan yang ada di hotel tersebut ya. Setahu saya di Wislook itu dulu ada Kak Vicky yang di housekeeping ya, Kak Rahel ya. Iya, Pak. Iya, benar. Yang dari housekeeping kita ada Kak Vicky, itu setelah magang langsung bekerja. Dan kemudian dari FO juga ada, Oh dari ya, Kak Amanda, Kak yang sekarang juga Manda. masih bekerja di sini. Jadi Ya, alumni dari NCL lumayan banyak di sini. itu. Ini yang testimoninya langsung aja dari Kak Rahel. Pada waktu itu belum ada lowongan di DoubleTree, terus kemudian dia diterimanya di hotel lain. Tapi ketika Kak Rahel pindah ke Wislux Bintang 5 di Surabaya Barat, itu kami mengenal Wislux juga karena Kak Rahel. Saat itu, Pak, ini saya sekarang ada di sini. Oke, bintang berapa? Bintang 5. Oke, terus kemudian kita bertemu dengan HRD-nya, kita kerjasama, dan akhirnya mengirimkan beberapa anak magang ke sana. Dan ternyata angkatan pertamanya itu ada 3 orang ya kalau nggak salah ya, Kak ya. Iya, benar. Itu yang Kak Vicky sama Kak Amanda itu dia lanjut kerja di Wislo. Sedangkan Berlin kalau nggak salah pindah ke samping ya atau Berlin Pakuan kayaknya pindah ya, Pak. di Pakuan itu ya. Jadi ada kesempatannya itu. Dah, Miss Puspa. Oke, 1 pertanyaan terakhir. Apakah saat magang di luar negeri seperti di Dubai ada kemungkinan diminta untuk langsung kontrak 1 sampai 2 tahun? Yes, ada. Ada peluang itu. Kalau kalian di Timur Tengah, itu malah peluangnya juga lebih Lebih besar besar ya. ya, Pak ya? Lebih besar. Lebih besar di sana malah. Lebih besar di sana. Yang dulu teman sekelasnya Kak Rachel ini ada namanya Mas Mujib itu malah di masa apa namanya percobaan itu Pak probation malah langsung diangkat jadi captain, naik posisi. Di sana kesempatan naiknya cepat sekali. Cukup. Oke, ada lagi? Sudah cukup, Pak. Ya baik teman-teman, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan kita sudah sampai di penghujung sesi pengenalan Departemen FBS. Dari materi yang disampaikan, kita belajar bahwa FBS bukan tentang menyajikan makanan dan minuman, tapi juga tentang memberikan pelayanan yang terbaik dan dapat menciptakan pengalaman berkesan bagi tamu. Melalui sharing dari Kak Rahel, kita juga dapat gambaran nih bahwa pengalaman di FBS bisa jadi bekal untuk mengembangkan karir di bidang lain. Semoga materi hari ini dapat menambah wawasan sekaligus menjadi inspirasi bagi teman-teman Angkatan 31 dalam memilih departemen. Terima kasih kepada Pak Jo, Pak Angga, dan juga Kak Rahel, serta teman-teman Angkatan 31 yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Seperti kemarin, untuk absen akan saya kirim di kolom chat. Bagi yang kolom chatnya tidak ada, bisa chat saya dengan mengirimkan bukti screenshot kehadiran selama workshop ini berlangsung. Dan juga untuk batas terakhir chat saya nanti sampai jam 2 siang aja ya teman-teman. Kemarin ada yang chat sampai jam 4, jam 5. Mohon maaf kalau belum saya balas karena memang sampai siang aja untuk chatnya ya. Nanti takutnya kalau misalkan kalian sore-sore saya lupa kirim linknya gitu ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi besok. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak semua.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rachel, thank you Rachel. Waalaikumsalam. Thank you, Kak Thank you, Rachel. Kak. Thank you, Kak. Thank you, Sir. Thank you, Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Thank you, semuanya. Kak. Terima kasih. Thank you.